Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah Masum. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan materi pendidikan Pancasila pada tugas pertemuan pertama. Dan di sini juga saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Faras Nabil. Kelompok 1 ini beranggotakan Faras Nabil Fikriyah, Muhammad Taufik Hidayatullah Masum, Muhammad Akbar Kadafi, Nanda Khairina, Naira Safsa Maharani, Raden Nazwa Asri Wulandari, dan Salwa Aulia Hidayat. Apa saja yang menjadi landasan atau dasar dan tujuan pendidikan Pancasila? Pertama, landasan Pancasila adalah Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Undang-Undang 1945, Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Oleh karena itu, hendaknya setiap warga negara Indonesia mempelajari, memperdalam, menghayati dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Lalu dalam landasan ini ada beberapa landasan, yaitu yang pertama ada landasan historis. Pada dasarnya, landasan pendidikan Pancasila ini terdapat beragam fakta sejarah yang dijadikan bahan ajar. Segala fakta tersebut ditulis untuk dipelajari oleh peserta didik. Di antaranya mencakup informasi sejak masa prasejarah, sejarah kerajaan, masa kolonialisme, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Yang kedua, ada landasan kultural. Pancasila diklaim sebagai wujud kebudayaan bangsa Indonesia. Cerminan terhadap kehidupan bernegara yang termuat di dalamnya mesti diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya atau generasi yang sekarang. Dalam landasan ini, aspek kultural yang dijadikan landasan dapat berupa adat, bahasa, slogan, kesenian, agama, kepercayaan, hingga tulisan. Lalu yang ketiga ada landasan yuridis. Landasan ini pada dasarnya berhubungan dengan berbagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendidikan Pancasila. Secara yuridis, Pancasila secara hukum diakui sebagai dasar negara lewat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada landasan filosofis yang keempat. Pancasila dibuat berdasarkan pemikiran-pemikiran filsafat mengenai bangsa Indonesia. Dengan begitu, sesuatu yang filosofis ini digunakan sebagai bahan pengembangan pendidikan Pancasila. Dalam praktiknya, nilai-nilai filosofis ini yang tertuang di Pancasila dapat digunakan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Melalui hal tersebut, cerminan Pancasila sebagai aspek filosofis negara Indonesia bisa terlihat. 2. Bagaimana pengertian Pancasila dalam agama Buddha? Pancasila adalah ajaran dasar baik moral Buddhisme yang ditaati oleh para pengikut Siddhartha Gautama. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta Pancasila dan bahasa Pali Pancasila yang berarti 5 kemoralan atau 5 nilai moral. Pancasila menurut Buddha merupakan 5 aturan atau 5 moral principle, yaitu yang pertama, larangan membunuh, kedua, larangan mencuri, ketiga, larangan berzina, keempat, berdusta, kelima, larangan minum minuman keras. Siapa saja yang mengusulkan 5 dasar Pancasila? Yang pertama ada Muhammad Yamin, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Insinyur Soekarno, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme dan peri kebangsaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang Maha Esa. Terakhir ada Supomo.
Yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan. Keempat, uraikan secara singkat dan jelas aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai perspektif Prodi Administrasi Pembangunan Nasional. Yang pertama, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari perspektif program studi administrasi pembangunan negara melibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan negara secara berkelanjutan. Contohnya, untuk mengembangkan ASN yang cinta tanah air. Kedua, melibatkan integrasi 5 sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan dalam kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan, dan memastikan kebijakan nasional. Kesimpulan dari pertemuan mata kuliah Pancasila hari pertama, yaitu pada pertemuan ke-1 ini, kita mampu memahami dasar-dasar landasan Pancasila, menyadarkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila, mampu memecahkan masalah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi dapat lebih mencintai tanah air dan lebih mengembangkan lagi nilai-nilai Pancasila. Terima kasih sudah menonton video kelompok 1 sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun ada materi yang kurang jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.